Halo Sobat Kenzi, saya Miss Jenny. Kita bertemu dalam serial Al-Kenzi Talks, yang dimana serial ini akan membahas seputar sekolah Al-Kenzi, dan bukan hanya itu loh, kita juga akan kedatangan bintang tamu yang bukan hanya seru, tetapi juga menarik untuk kita dengarkan. Dan untuk serial hari ini, kita akan membahas tentang doa dan cerita orang tua. Selamat menyaksikan. Bunda, sebelumnya di sini ingin tahu nih Bun, tujuan Bunda menyekolahkan Anandanya ke sini apa ya Bun? Tujuan ingin mengharapkan pendidikan seperti apa dan perubahan seperti apa, baik itu di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, khususnya di sekolah seperti itu ya Bun? Kalau saya sih tujuannya untuk Salma bisa bersekolah di Al-Kenzi lebih ke apa ya, kepribadian dan akhlaknya lebih terjaga gitu, terasah, terus semakin lebih baik lagi. Terus dari dari sholat 5 waktunya juga, karena saya melihat Al-Kenzi ini sekolah berbasis Islam ya, pasti sholat 5 waktu terjaga gitu. Tujuan saya ke sini agar anak saya ada 2 ya di sini, ada kembar gitu. Salah satunya ini ya, sholat 5 waktunya sih lebih terjaga, terus dari hafalannya lebih nambah. Tujuan saya sih inginnya hafiz ya gitu. Terus terus harapannya ya lebih berkembang aja gitu, anak saya di sini lebih terawasi, lebih baik lagi lah daripada di kemarin gitu ya. Oke, itulah harapan dari Bunda Salma ya. Kebetulan di sini ada 2, Salma dan Sonia. Itulah harapan dari Bunda Salma ya. Sekarang kita lanjut ke Bunda Talita nih. Nih tujuan dan harapan Bunda menyekolahkan Talita di Al-Kenzi ini, Bun? Kurang lebihnya sih mungkin sama ya kayak Mama Salma. Harapannya sekolah di sini dari segi akhlak, kewajiban sebagai muslimnya mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Karena di sini sekolahnya bisa dibilang full day ya, sampai habis asar ya. Jadi sampai jam 4 ya. Iya, sampai jam 4. Jadi anak tuh lebih banyak di sekolah segala kegiatannya ketimbang banyak main di rumah atau di luar gitu. Jadi pulang sekolah sudah selesai sholat, sudah selesai ada ngajinya juga. Jadi di rumah tinggal ngerjain tugas-tugas, istirahat udah. Jadi lebih terpantau gitu semuanya. Jadi waktunya lebih bermanfaat ya. Betul, iya. Ada lagi nih Bun, pencapaian nih. Apa saja pencapaian yang sudah dicapai oleh Salma dan Sania hampir 1 tahun nih sekarang ya, dari kelas 7 sekarang udah mau ke kelas 8 nih. Pencapaian yang terlihat nih, baik itu di rumah, khususnya di rumah nih, apa nih? Kalau untuk Salma, alhamdulillah sebelumnya memang hafalannya sempat terpotong ya. Waktu SD itu. Terus saya harapannya, masuk Al-Kenzi mudah-mudahan lebih hafalannya nambah lagi gitu. Ternyata alhamdulillah 1 semester kurang pun kakak udah beres nih juz 30-nya katanya. Rasanya tuh kayak terharu gitu. Sekarang lagi lanjut surat Al-Qalam juz 29 ya katanya. Oh iya Kak, bener seneng nggak? Kayak apa sih kalau mendengar itu tuh, nggak tahu ya, saya lebih seneng banget gitu ya kalau misalnya untuk masalah keagamaan, untuk masalah hafalan, karena tujuannya apa sih ya kita tuh gitu. Kalau misalnya tujuan kita kan dunia akhirat pun kita harus dikejar gitu. Pencapaiannya itu untuk Salma. Untuk kepribadiannya juga alhamdulillah tugas-tugas ya kita nggak pernah, terutama saya nggak pernah Kak belajar gini-gini ya, memang dia sadar akan kewajibannya sendiri gitu. Oh saya punya tugas nih Bun,
saya punya tugas, saya mau ngerjain gitu kan. Oh kakak mau ngerjain gini-gini. Oh ya, bun lagi hafalan bantuin dong gitu. Oh iya boleh kak gitu. Jadi muncul kesadaran Iya. diri sendiri atas kewajibannya gitu sebagai murid di Al-Kenzi gitu. Tugas-tugasnya dia laksanakan dengan baik, alhamdulillah gitu. Masya Allah, sangat hebat sekali ya pencapaian Ananda Salma ini. Nah, itulah dari Bunda Salma ya. Sekarang kita lanjut kepada Bunda Rita. Silakan Bunda. Alhamdulillah sekali mau mengucapkan terima kasih banget sama Kenzi. Sebenarnya perubahan Talita ini bisa dibilang banyak sekali gitu. Sampai ya terharu. Karena dari hafalan, ngaji, bahasa Inggris, terus sholat subuhnya ya Allah alhamdulillah ya. Jadi tadinya agak susah kalau untuk sholat subuh, tapi semenjak sekolah di sini kalau pagi-pagi udah bangun duluan. Masya Allah, udah kebetulan ya? Iya. Udah bangun duluan. Bangunin kadang suka bangunin ibunya, "Mam, bangun, sholat subuh." gitu. Makanya saya dan ayahnya tuh sangat berterima kasih banget sama Kenzi. Terus juga si kakak ini tuh mungkin punya cara belajar yang beda ya. Jadi semenjak di Alkenzi ini nih dia menemukan pola belajar yang sesuai sama yang dia mau gitu. Karena nggak jadi lebih nggak perlu kita tuh sebagai ibu nggak perlu effort untuk marah-marah, ayo belajar gitu. Enggak. Jadi dia udah tahu cara belajar saya seperti ini, saya tahu kewajibannya. Jadi semuanya tuh udah lebih tertata gitu sama Talita. Alhamdulillah baru 1 tahun ini. Sebenarnya sih mau ngucapin makasih banget nih sama sekolah Al-Kenzi. Berarti bukan hanya di 4 keunggulan saja, bahkan Bapak anak-anak ini menemukan ibaratnya jati diri dan cara belajarnya. Berarti sudah klop juga dengan gurunya. Masya Allah, ya. Masya Allah banget. Baik-baik enggak? Oh, Masya Allah. Nah, Bun, kebetulan nih Bu Miss Jenny itu lihat video Talita sama Salma. Kebetulan itu tugas conversation ya? Bahasa Inggris nih, Bun. Itu merupakan keunggulan Alkenzi juga ya Bun dalam berbahasa nih. Ananda Talita dan Salma itu Miss Jenny lihat di videonya sangat bagus ya Bun, di umur sangat bagus ya Bun untuk tugas yang dilaksanakan di rumah itu ya Bun ya. Bagaimana nih yang Bunda rasakan setelah melihat video itu nih Bun? Video dokumentasi kegiatan saat belajar bahasa Inggris nih Bun. Agak kaget sebenarnya. Gak nyangka ya? Ya, agak kaget. Belajar dari mana ini bahasa Inggrisnya? Pas dikirim video apa nih? Pas dibaca, oh yang waktu itu minta, Bun ada tugas ini bahasa Inggris katanya kakak sekelompok sama Talita. Oh iya, sok aja keren. Ya nggak tahu ya kalau itu bagus gitu. Kalau misalnya sampai nonton, oh kayak gini hasilnya gitu. Kayak nggak nyangka ya. Kayak nggak nyangka gitu. Okay, Salma, coming in. Thanks, Aisha. Your house is nice. Where should I put my bag? Oh, you can just put it on the chair next to the table. Okay, so where's everyone else? Mom is in the kitchen cooking dinner. Dad is in the living room reading a book. And my little brother is playing in his room. Oh, I see. Is the book on the table? No, it's on his lap. He's sitting on the sofa. Got it. Where's the cat? The cat is sleeping under the bed. He loves to hide there. I see it. It's curled up under the covers. Yes, and the remote control is on the TV stand. Let me see. I can't find it. Oh, it's behind the plant. You found it. Let's go to the kitchen. Alhamdulillah ini saya undang juga ini ayahnya Alvaro. Beliau juga nanti akan memberikan sebuah inspirasi mengenai beliau mensekolahkan anaknya. Dua juga Pak ya? Dua juga menyekolahkan adik kakak yang satu di kelas berapa Pak? Kelas 3 mau kelas 5. Masya Allah. Kelas 3 dan kelas 5. Luar biasa. Alhamdulillah kepercayaan beliau yang mungkin nanti di sini akan mempertanyakan apa sih gitu ya. Nilai-nilai yang menjadi kepuasan ketika beliau menyekolahkan di Alkenzi. Tentu dalam hal ini
bisa berbagi juga lah ya kan. Begitu juga beliau sering juga memberikan masukan, sering juga dengan saya kebetulan. Beliau ketika untuk kemajuan pendidikan. Tadi saya sampaikan tidak luput, tidak terlepas bahwa sinergi semuanya itu menentukan keberhasilan pendidikan. Apalagi dengan zaman sekarang ya, yang sangat mengkhawatirkan dengan pembentukan dari karakter Pak. Karakter bahwa ini sangat diutamakan dan Alkenzi kebetulan alhamdulillah masuk pada ada kurikulum pembentukan karakter. Oke. Itu saja mungkin di sini sebagai tambahan. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih. Bunda sudah hadir nih bersama kami, Ayah Alvaro dan siapa Bun? Ayah? Robi, Alvaro dan Robi di jenjang Alvaro dan Kirana. Alvaro dan Kirana. Dua-duanya di sini ya, Ayah? Dua di sini. Jenjang Kelas SD. 3 SD sama kelas 5 SD. Masya Allah. Bapak kebetulan nih di sini ada jenjang SMP-nya dikompletin lagi sama jenjang SD-nya. Ayah, sebelumnya Miss Jenny berbalik ke sini, Ayah. Udah, kita bertanya kepada Ayah Alvaro dan Kirana. Ayah, Miss Jenny mau bertanya nih sebelumnya. Tapi lebih baik kita perkenalan dulu nih, Ayah. Oke. Kita perkenalan di sini ada Bunda Salma dan Bunda Talita dari jenjang SMP. Mari kita kenalkan dulu Ayah dari jenjang Kirana. SD. Oke. Nama saya Robi. Anak saya 2 sekolah di sini, SD kelas 3 sama kelas 5. Kelas 5. Kirana dan Alvaro. Kirananya kelas Kelas 3. 3, berarti kelas Alvaro kelas 5. Ya, Masya Allah. Baik, Ayah. Sebelumnya Miss Jenny ingin bertanya nih, Ayah. Tujuan Ayah menyekolahkan Alvaro dan Kirana ke Alkenzi ini apa sih? Dan apa harapan Ayah sebagai orang tua? Menyekolahkan anak ke Alkenzi itu apa yang ingin Ayah dapatkan dan harapan apa menyekolahkan anak ini sih? Kalau saya berawal dari kakaknya dulu. Dari kakaknya dulu. Alvaro. Iya. Alvaro itu pertama kita masuk di sini itu saya tertariknya karena hafalan. Karena apa lah? Nah, karena dia dari TK-nya udah berbasic dengan TK Islam. Jadi saya tuh pengen sebagai orang tua lanjutnya ke SD yang berbasis Islam juga waktu itu. Kalau nggak salah baru ya Pak ya. Baru. Ini nih Alvaro ini kalau nggak salah angkatan keempat. Karena waktu itu baru sampai kelas 3. Ya SD-nya belum ada, kelas 5, 4 itu belum ada kalau nggak salah. Cuman terbenturnya waktu itu kena COVID jadi di rumah. Dan ya, alhamdulillah progres Alvaro itu yang menurut saya sebagai orang tua cukup lumayan bukan baik lagi kalau kata saya. Lebih baik. Dia di umur di kelas 3 mau kelas 4 itu kalau nggak salah terus 30-nya itu udah selesai. cuman dia nggak mau ujian. udah Selesai untuk hafalan setoran keduanya. Iya. Di kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 itu dia udah clear ininya hafalan juz 30. Makanya saya lihat, saya perbandingan dengan teman-teman yang di rumah, ini anak cukup pesat hafalannya, dan itu saya suka tes juga di rumah walaupun saya suka lihat. Jadi saya suka tes. Selain di sekolah dites sama gurunya, Ya, dites juga sama orang tuanya. ya. Oh, hebat. Nah, pengen saya insya Allah mudah-mudahan. Nah untuk tahun ini insya Allah dia ikut ujian. Udah 2 tahun dia nggak mau ikut. Pasti ujian gitu kan? Enggak. Nah kemarin itu dibujuk sama guysnya, mendingan diulang atau dilanjut. Diulang lagi aja deh. Akhirnya ini. Dan untuk Kirana itu, ini Mr. Ridwan yang tahu persis. Anak saya itu introvert. Yang kelas 3 itu Kirana itu introvert. TK itu dia nggak kenal dengan guru dan teman. Sibuk dengan dunianya sendiri. Gitu. Ketika SD pun saya juga koordinasi dengan wali kelasnya waktu itu Miss Abel dan Mr. Ridwan kalau nggak salah. Lemah di membaca, lemah di hafal, pokoknya lemah segalanya. Nggak mau bergaul, bukannya nggak bisa, nggak tahu kenapa saya. Dan alhamdulillahnya sekarang percaya dirinya luar biasa. Nah, iya. Luar biasa percaya dirinya. Ujian udah bisa baca, udah bisa lancar. Ngajinya juga udah alhamdulillah. Udah mau ke masjid sekarang. Dulu nggak mau ke masjid. Saya ngundang guru. Sekarang alhamdulillah ketika dia di kelas 2 berubah. Alhamdulillah.
Ya kebanyakan itu kalau dua-duanya dia lebih percaya ke gurunya daripada orang tua. Iya, benar Bun. Apa yang kita kasih tahu, enggak kata Mister Mami begini. Ya udah. Jadi makanya selalu saya koordinasi dengan pihak sekolah selalu untuk perkembangan anak itu saya selalu koordinasi. Dan alhamdulillahnya selama anak saya di sini ya alhamdulillah belum mengecewakan kalau untuk perkembangan dari hafalan dan belajar. Alhamdulillah ya. Berarti yang sekarang ikut untuk buat Ikut. puasa ikut. Alhamdulillah ya nggak mau karena sudah capai juz 30 Pak ya. Harusnya Kayaknya harusnya itu Dewi sudah ketika ada Abdul Somad ya sama. Itu yang tahun 2000 2 tahun belakang lah. 2 tahun ke belakang emang betul Pak kita mengukuhkan oleh Ustaz Abdul Somad. Ya itu. Kita mencapai kurang lebih peserta di 80 Pak. 80 siswa itu mulai jenjang SD, SMP dan SMA dikukuhkan oleh Abdul Somad itu dari untuk hasil dari capaian tahfiznya gitu. Mudah-mudahan sekarang juga di tahun sekarang bisa ada proposal yang baik lagi nih gitu kan ya. Nah tadi juga yang disampaikan bahwa ini peran orang tua pun sangat berpengaruh juga gitu Pak. Jadi tidak terlepas hanya keberhasilan dari datanya sekolah. Iya. Alhamdulillah semua yang ada di sini berperan. Ya mungkin ini juga sebagai gambaran bahwa 100% pendidikan dimanapun khususnya di Al-Kenji tidak terlepas dari peran orang tua juga bersinergi lah. Orang tua guru, kami pun guru semua ya jadi guru buat anak-anak kita. Gitu, insyaallah. Dan ketika di sekolah itu peran orang tua digantikan oleh guru dan di rumah dengan orang tua, Masya Allah kita harus selalu ada kerjasama ya Bun. Karena pendidikan itu tidak hanya dari sekolah, bahkan guru pun masih memerlukan bantuan orang tua dan dukungan dari rumah ya Bun. Masya Allah Ayah, terima kasih. Miss Jenny barusan menanya harapan dan tujuan, ternyata capaiannya sudah dijawab. Saking kerasanya pendidikan di Al-Kenzi ini, Masya Allah. Karena perkembangannya itu ini anak baru kelas 3. Iya. Udah mulai kemarin juga karena di sini udah mulai aktif. Di luar ini juga udah mulai aktif. Udah mau kan latihan taekwondo juga di luar. Kemarin UTN Jawa Barat walaupun nggak dapat emas dapat merah. Si Kirana itu. Itu yang saya lihat perkembangannya dari sekolah itu percaya dirinya naik dan bisa berbaur dengan teman-teman. Itu yang saya sangat ininya. Itu tuh anak introvert banget. Main keluar rumah aja nggak mau. Nggak mau. Mister Ridwan yang paling tahu lah. Masih tahu karena dia wali kelasnya. Boleh nanti saya akan tanya. Tanya aja ada bagaimana cara metodologi penyampaian cara pembelajaran yang Mister Ridwan. Mungkin nanti akan berbagi ya insyaallah. Saya akan minta langsung Mister Ridwan berbicara. Betul, Mister Ridwan sendiri di sini sebagai guru bahasa Inggris ya dan Bunda, bahkan bukan dalam bahasa Inggris, di sini kan ada bahasanya, kita diterapkan dalam seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mister Asep dalam vocabulary dan conversationnya juga. Dan jadi dalam penguatan bahasa kita anak-anak itu dilatih, terutama dalam percaya dirinya nih Pak Ayah nih, percaya diri anak itu harus kita tetap latih ya supaya ketika anak sudah mengetahui ilmunya dia berani menyampaikan seperti itu tujuan sekolah ya Masya Allah. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kepada Ayah dan Bunda. Boleh kita panggil Mister Ridwan dulu saja supaya kita mengetahui ini kemampuan anandanya. Kalau kita perlu panggil Alvaro dan Kirana juga nih Pak nih. Belajar ya. Belajar ya untuk jenjang SD kebetulan sebentar lagi untuk SMP lagi istirahat ya Pak ya. Sebentar ya Bapak.